Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf dengan NPM 23100163. Saya dari kelas 5 Derek Pagi Banjarbaru. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 hingga tugas 4 dari mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi, yaitu adalah tugas UAS. Baik, langsung saja. Ini tugas 1. Pada tugas ini, saya mengangkat topik aplikasi manajemen penjualan UMKM online shop berbasis Android. Alasan saya memilih sistem informasi ini karena banyak UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan stok barang yang masih dilakukan secara manual. Hal ini sering menyebabkan data tidak rapi dan berpotensi menimbulkan kerugian. Kemudian tujuannya yaitu untuk membantu pemilik UMKM mengelola usahanya dengan lebih mudah, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan stok barang yang masuk dan keluar, hingga pembuatan laporan penjualan dan laba rugi. Selain itu, sistem ini juga memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan dengan integrasi pembayaran digital seperti QRIS, serta e-wallet dan integrasi dengan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Berdasarkan studi literatur dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa UMKM sistem penjualan berbasis digital terbukti membantu UMKM dalam menjadi lebih efisien dan kompetitif. Oleh karena itu, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang praktis dan relevan. Baik, selanjutnya di sini ada tugas 2, yang dimana pada tugas kedua ini saya melakukan analisis kebutuhan pengguna untuk sistem aplikasi manajemen penjualan UMKM. Analisis dilakukan melalui wawancara dengan dua pengguna, yaitu owner dan admin UMKM. Dari hasil wawancara diketahui bahwa proses penjualan masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan pesanan, stok barang, hingga laporan keuangan, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan. Berdasarkan observasi langsung, satu pesanan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Untuk diproses dan dalam satu hari dapat terjadi 2-3 kesalahan pencatatan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sistem otomatis dan masih bergantung pada buku catatan serta Excel. Di sini ada urutan langkah yang dilakukan oleh pengguna. Di sini proses masih manual dan tidak otomatis, data stok dan transaksi tidak sinkron sehingga laporan sering tertunda atau salah. Interaksi antar sistem atau pengguna, yaitu pemilik dan admin berkomunikasi melalui chat atau konfirmasi. Untuk konfirmasi, tidak ada sistem otomatis, hanya ada buku dan Excel, jadi masih manual. Kemudian tidak ada integrasi antar data transaksi dan stok. Penggunaan alatnya itu ada chat WhatsApp, buku catatan, dan Excel untuk laporan mingguan. Di sini data kuantitatif, kemudian berkas. Nah, kemudian di sini dari analisis as is dan to be, sistem baru diharapkan mampu mencatat transaksi secara otomatis, memperbarui stok secara real time, serta menyediakan laporan keuangan yang bisa diakses kapan saja. Selain itu, sistem juga harus memiliki fitur fungsional seperti login, kemudian manajemen produk, laporan penjualan, dan non-fungsional seperti sistem yang user friendly, cepat, aman, dan dapat diakses melalui perangkat mobile maupun web. Selanjutnya, pada tugas ketiga ini, saya merancang model sistem dan basis data untuk aplikasi manajemen penjualan UMKM online shop berbasis Android. Nah, perancangan sistem menggunakan pendekatan terstruktur dengan data flow diagram yang terdiri dari diagram konteks atau DFD level 0, kemudian DFD level 1, DFD level 2. Diagram konteks atau DFD level 0 menunjukkan interaksi utama antar pengguna dengan sistem, sedangkan DFD level 1 dan 2 menggambarkan alur proses seperti pengelolaan produk, transaksi penjualan, pembayaran, dan laporan. Selain itu, saya juga merancang basis data yang terdiri dari
beberapa tabel utama, yaitu tabel user, tabel produk, tabel transaksi, tabel detail transaksi, dan tabel notifikasi. Setiap tabel memiliki fungsi yang saling terhubung, misalnya tabel transaksi terhubung dengan user sebagai pembeli dan detail transaksi terhubung dengan produk yang dibeli. Rancangan basis data ini dibuat agar pencatatan transaksi dapat berjalan otomatis, stok dapat diperbarui dengan real time, serta notifikasi dapat dikirim ke pengguna. Dengan rancangan ini, sistem diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur, efisien, dan meminimalkan kesalahan pencatatan yang sebelumnya sering terjadi pada UMKM. Kemudian ini adalah tugas 4 yang dimana saya membuat desain sistem laporan penjualan produk. Untuk pertamanya kita akan login dulu. Nah, ini adalah tampilan dashboard yang terdapat total produk sekarang yaitu ada 245. Kemudian produk masuk hari ini itu ada 32, produk keluar hari ini ada 18, dan stock menipis itu ada 7. Di sini juga ada grafik ya, grafik aktivitas dari produk. Hari Senin ini dari sedikit kemudian meningkat masuknya, dan juga Rabu itu meningkat, kemudian Kamis turun, Jumat adalah produk masuk tertinggi, kemudian Sabtu Minggu menurun. Kemudian kita pindah ke produk, dimana kita bisa menginput produk di sini dengan dari memasukkan nama produk, kategorinya, harga produknya berapa, stok awalnya juga berapa. Di sini juga memungkinkan untuk kita mengupload foto produk. Selanjutnya kita klik simpan saja jika sudah menginput semuanya. Di sini ada produk masuk, di mana kita dapat menginput produk yang masuk. Kita di sini bisa pilih, contohnya ada kopi Arab, kemudian di sini jumlah masuknya ada berapa, misalnya 10, tanggal masuknya anggaplah bulan 2 2010. Suppliernya ini bersifat opsional. Di sini kita dapat lihat ada produk riwayat produk masuk. Yang tanggal 8 ini ada kopi Arab, tanggal 7 ada gula pasir, dan 6 Desember itu ada beras premium dengan total 80. Di sini juga ada produk keluar, sama seperti produk masuk, kita dapat memilih produk, kemudian jumlah keluarnya berapa, tanggal keluarnya berapa, dan keterangan yang opsional. Dan terakhir di sini juga ada laporan stok. Kita bisa pilih tanggal di sini, kemudian kita bisa pilih jenis laporan stok, atau laporan produk masuk, atau laporan produk keluar. Di sini juga ada tabel laporan stok, di mana ada kopi, teh, gula pasir, minyak goreng, dan beras. Di sini terdapat stok awal dan juga stok masuknya berapa, stok keluarnya berapa, dan stok akhirnya juga berapa. Dan terakhir juga di sini kita bisa mengekspor laporan ini. Misalnya laporan keluar kita bisa ekspor, laporan masuk kita bisa ekspor, dan juga laporan stok. Kita bisa mengekspornya menggunakan PDF ataupun Excel. Demikian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.